Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam pembelajaran untuk membuat jiwa kita semakin murni dengan menghayati ajaran suwung yang puncaknya adalah kita sadar penuh tentang realitas kekosongan yang absolut yang menjadi sumber dari segala yang ada dan meliputi segala yang ada, dan bahwa kita selalu ada dalam kesatuan dengan kekosongan yang absolut ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, seperti yang telah saya jelaskan lewat meditasi atau hening cipta yang intensif, kita bisa menyingkap realitas kekosongan yang absolut, dan kita bisa merasakan kemenyatuan yang seutuhnya dengan kekosongan absolut ini, di mana pada titik itu kita merasakan diri yang tiada karena luruh di dalam kekosongan yang absolut. Yang ada kemudian hanyalah kesadaran yang murni. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah berlatih dengan ketekunan tetapi tanpa obsesi. Niscaya semuanya bisa merasakan kondisi meditasi yang paling puncak, yang itu menjadi dasar dari transformasi jiwa menjadi jiwa yang ilahi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, keadaan di mana kita sadar penuh akan kemenyatuan dengan kekosongan yang absolut menjadi momentum bagi setiap diri untuk meluruhkan atau melebur segala yang destruktif atau merusak di dalam diri kita. Jika di antara kita masih ada yang punya gelora angkara murka, masih terjerat dengan segala akar duka cita, dalam segala bentuk emosi yang destruktif atau merusak, maka itu semua kita bisa kembalikan dan dipulihkan di dalam kesadaran menyatu dengan kekosongan yang absolut. Bukan pikiran kita, bukan hasrat egoistik kita yang bisa membuat jiwa itu bertransformasi, meluruhkan segala hal yang destruktif. Justru hanya dengan kepasrahan yang total, keberserahan diri yang paripurna, maka jiwa kita bisa mengalami transformasi. Segala yang destruktif di dalam diri kita bisa diluruhkan atau dilebur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita mesti memastikan laku spiritual kita memang berbuah nyata di dalam kehidupan keseharian. Kita menjadi pribadi yang selalu bahagia dan penuh daya. Dan ini tentu saja terkait dengan kemampuan kita untuk melampaui segala bentuk angkara murka, untuk melampaui segala dinamika manusiawi kita, betul-betul tenggelam di dalam kesadaran yang murni. Kita memastikan jiwa kita menjadi cahaya keilahian yang hanya memancarkan kasih murni, kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi,
Saat kita masih mengedepankan keakuan atau ego kita, pada titik atau keadaan itulah kita tak akan pernah bisa terbebas atau terlepas dari segala bentuk akar duka cita. Akar duka cita berupa rasa rendah diri, iri hati, dendam, kecewa. Itu adalah buah dari tebalnya ego. Segala luka batin itu hanya muncul pada mereka yang masih ada di dalam kesadaran egoistik. Maka untuk bisa terbebas dari semua ini, heninglah secara total sadari keberadaan diri yang sejati. Sadari esensi diri sebagai kekosongan yang absolut, sebagai realitas yang tanpa nama, realitas yang paling murni. Ini semua niscaya bisa dimengerti saat kita tenggelam di dalam keheningan yang total. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setiap jiwa niscaya merindukan kebahagiaan sejati. Setiap jiwa pasti punya kehendak untuk menemukan kehidupan surgawi yang nyata. Maka pastikan itu tercapai melalui konsistensi dalam melatih jiwa kita untuk terus-menerus berada di dalam keheningan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, proses memurnikan jiwa itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Segala kekeruhan di dalam jiwa dibereskan bertahap, lapis demi lapis. Maka jangan pernah Anda semua berhenti untuk berproses memurnikan jiwa. Jangan merasa semuanya sudah selesai, kemudian kehilangan kewaspadaan, kemudian tidak lagi punya semangat untuk mencernihkan jiwa dan raga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setinggi apapun kesadaran yang telah kita capai, selama kita punya raga atau punya badan ini, selalu ada peluang kita untuk terjatuh. Kita terjatuh manakala kita kehilangan kewaspadaan. Maka teruslah untuk selalu sadar, meniti langkah demi langkah, tetap ada di dalam kesadaran yang murni. Tetap selalu rasakan dan sadari setiap tarikan hembusan nafas. Sadari kasih murni dan keterhubungan dengan sumber kasih murni itu. Selalulah hidup di dalam tuntunan dari yang sejati, dari keberadaan ilahi di dalam diri kita. Setialah kepadanya dengan total. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tiada jalan lain untuk bertumbuh mencapai kesempurnaan jiwa kecuali dengan hening total, lalu setia total kepada diri sejati atau kepada yang ilahi yang bersemayam di dalam diri. Teruslah bertumbuh, teruslah bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian surgawi. Teruslah bertumbuh hingga kita bisa melampaui gejolak dan dinamika manusiawi kita. Lalu hidup dengan kesadaran murni sebagai jiwa yang agung, jiwa yang ilahi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persaudaraan yang sejati hanya muncul saat kita semua bisa melampaui keakuan atau ego kita.
maka teruslah masuk ke dalam keheningan, hingga keakuan ini luruh. Yang ada kemudian hanyalah kasih murni. Biarlah kita semua saling terhubung di dalam ikatan kasih murni ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita dipertemukan untuk berjalan bersama menuju kepada kesempurnaan jiwa. Seyogyanya kemudian, di dalam persaudaraan ini, kita saling mendukung, saling menguatkan. Kita memperbesar rasa pemakluman kita atas kekurangan orang lain. Kita memaafkan segala ketidakselarasan yang diperbuat orang lain. Kasih murni membuat kita bisa menerima dengan hati selapang samudera. Kita menerima dinamika setiap orang yang berbeda-beda. Dengan cara itulah kita meminimalkan segala bentuk konflik, menguatkan persatuan di antara kita. Semua pejalan spiritual, semua pejalan keheningan memang seyogyanya ada dalam persatuan yang seutuhnya jiwa dan raga saling mendukung, saling menguatkan. Selamat bertumbuh di jalan keheningan ini. Tetaplah hening, tetap rasakan kebahagiaan dan kedamaian surgawi. Rahayu.